Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Oke, saya sangat senang sekali waktu saya diberitahu oleh Pastor Vivi waktu itu tentang tema gereja kita. Ada yang masih ingat tema gereja kita untuk bulan ini apa? Presence of God. Artinya adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu selalu berbicara masalah kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah Bapak Ibu mesti harus tahu dulu, harus ngerti dulu kenapa Tuhan harus hadir di dalam hidup kita. Nah hal yang paling penting, kenapa Yesus itu perlu sampai memerlukan dirinya untuk hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika kita memahami kekristenan itu kita harus belajar juga dari perjanjian lama, dari orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mereka dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian mereka. Yang Tuhan lakukan pertama kali kepada orang Mesir itu, kepada orang Israel itu adalah mereka diajak untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di Laut Teberau, di Laut Kolsom. Supaya mereka yakin, mereka tahu bahwa yang sedang membawa mereka itu adalah Yahweh, Elohim Yahweh. Yang mereka kenal dengan nama Elohim Yahweh gitu ya. Kita sekarang tahunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. It's okay, sama aja. Ya, supaya mereka tahu betapa Allah yang membawa mereka itu luar biasa. Bapak Ibu tahu mereka itu dulunya itu adalah orang yang berasal dari budak, nggak pernah sekolah, nggak pernah menemukan kebenaran seperti yang kita pelajari pakai ilmu teologi. Sekarang mereka nggak pernah. Jadi mereka itu adalah orang-orang sederhana sebenarnya. Orang Israel ketika mereka masih di Mesir dan ketika mereka masih berjalan menuju padang gurun, mereka orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Oleh karena itu kepada mereka perlu ditunjukkan kuasa Tuhan yang besar, dan ketika mereka di depan mereka ada Laut Kolsom atau Laut Teberau, Tuhan mau supaya mereka melihat cara Tuhan yang besar untuk menolong mereka. Nah apa yang Tuhan lakukan? Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tongkat dan air itu tersibak. Ya seperti dinding itu ke kiri dan ke kanan dan tempat yang mereka mau lewati itu kering. Jadi mereka bisa melewati. Nah sesuatu yang supranatural seperti itulah yang membuat mereka yakin bahwa Allah itu luar biasa. Makanya peristiwa pembebasan mereka dari Mesir ke Israel itu adalah peristiwa besar bagi orang Israel. Nah hal yang sama yang sekarang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen bukan orang Israel. Kita tidak memiliki kepercayaan sama seperti orang Israel. Bedanya orang Israel itu menghayati kehadiran Tuhan ya dengan mereka membangun bait Allah. Ya, yang ada di Israel. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel pasti akan melihat sisa-sisa bait Allah dulu. Sekarang masih ada itu tembok sebelah barat namanya tembok ratapan. Itu bukan tembok bait Allah, itu tembok di luar bait Allah ya. Itu tembok ratapan. Nah, sisa-sisanya masih gede, masih luar biasa. Nah, orang Kristen itu beda. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Bapak Ibu mesti tahu bahwa peristiwa besar apa yang membuat kita itu tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya hadir dalam hidup kita. Peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu yang kita peringati kemarin dengan Natal ya, yang nanti akan kita peringati bulan April dengan Paskah. Yaitu ketika Tuhan Yesus itu membawa Bapak Ibu keluar dari orang-orang yang seharusnya dihukum menjadi orang-orang yang sekarang ini dibebaskan, ditebus dengan peristiwa Kalvari, peristiwa Golgota. Di peristiwa Golgota Tuhan ingin Bapak Ibu melihat bahwa karya Tuhan yang besar bukan hanya ingin memindahkan Bapak Ibu dari neraka yang harusnya masuk neraka untuk nanti dipindahkan ke surga. Not only that, tidak hanya seperti itu, sama seperti bangsa Israel. Ketika kita masih ada di dalam budak dosa, ketika kita belum mengenal Tuhan, maka kita dianggap nggak ngerti apa-apa. Termasuk ketika kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dianggap kehadiran yang kayak kosong melompong, gitu. Kayak nggak tahu apa hadirnya Tuhan atau enggak, itu kita nggak ngerti. Nah makanya di dalam pengajaran bulan ini, Bapak Ibu mendapatkan hal yang luar biasa. Tidak semua gereja ngajarin hal ini Bapak Ibu. Karena mereka biasanya lebih banyak pengajaran-pengajaran ke apa masalah kita tiap hari. Apa masalah kita yang masalah berat dan Tuhan tolong. Nah sekarang ini Bapak Ibu dibawa kepada sesuatu yang benar ini, sesuatu yang mendasar. Apa yang mendasar bagi orang Kristen? Yang mendasar bagi orang Kristen adalah ketika Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka Tuhan hendak mendandani hidup Bapak Ibu yang bukan hanya dipindahkan dari neraka ke surga. Tapi Tuhan hendak mendandani sampean semuanya
Supaya nanti Bapak Ibu menjadi mempelai Allah, mempelai Kristus. Kenapa sih kok perlu kita jadi mempelai? Dengar baik-baik. Saudara perlu dijadikan mempelai karena nanti orang-orang yang duduk di tempat ini, yang disebut sebagai orang-orang pilihan, katakan amin. Nah, orang-orang pilihannya Tuhan, itu nanti diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang besar Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang sederhana. Kalau orang lain, kalau agama yang lain, hanya menganggap bahwa mereka nanti masuk surga itu ngapain? Ya di sana enak tinggal santai-santai, udah gak usah susah-susah lagi, udah gak usah kerja yang susah kayak saiki, ndak. Tetapi bagi orang percaya, Bapak Ibu masih ada tugas yang jauh lebih besar dari apa yang saudara sedang lakukan di dunia ini. Yaitu apa? Nanti saudara akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sama seperti ketika bangsa Israel dijanjikan tanah perjanjian Tuhan. Di mana bangsa Israel nanti akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu juga sama. Sekarang Bapak Ibu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sedang disemai oleh Tuhan. Kalau bahasanya pengantin itu sedang didandani, diwidodareni. Apa sih dimidodareni itu? Ada yang tahu artinya apa? Dimidodareni. Dibuat supaya seperti bidadari. Wajahnya seperti cantik, manglingi. Itu bahasanya orang Jawa. Supaya ketika ketemu dengan pengantin laki-laki, biasanya kan gitu, kalau orang Jawa itu mereka didandani, mandinya diperhatikan, kemudian makanannya diperhatikan, gizinya diperhatikan, supaya nanti ketika masa pertemuan temu manten itu, mantennya jadi lebih cantik. Nah, yang pria jadi pangling, nah namanya manglingi. Wih, ayu nerek. Nah, itu yang sedang Tuhan lakukan sekarang di dalam hidup Bapak Ibu. Makanya Tuhan perlu hadir untuk dandani sampean semuanya. Itulah sebabnya makanya Tuhan membawa Bapak Ibu ke dalam setiap masalah, setiap persoalan dalam hidup kita sehari-hari yang saudara tidak jalani dengan mudah. Jadi saya tahu Bapak Ibu datang di tempat ini pasti semuanya masing-masing punya masalah kan. Karena kalau enggak ada masalah berarti tempat kita bukan di sini. Kalau enggak di Bapak Jerawat ya nang kepote, nek gak duwe masalah itu berarti. Jadi kalau saudara masih ada di sini artinya saudara masih punya masalah. Nah, masalah itu Tuhan pakai untuk dandani Bapak Ibu semua. Nah, permasalahannya banyak orang Kristen ini sekarang ini sudah mulai apatis dengan yang namanya kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya tema tentang God present ini sangat penting sekali. Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa sebenarnya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita. Next saja langsung. Gak usah lama-lama di sini. Nanti bingung ngopo iku kok ya ini. Bapak Ibu saya harus kasih tahu lebih dulu sebuah firman Tuhan yang luar biasa di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-39. Ini adalah perkataan oleh orang-orang Yahudi yang baru saja mereka mendapatkan firman dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka barusan ngomong-ngomong ya berdialog dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka ngomong kayak gini nih. Jawab mereka kepadanya, itu kepada Tuhan Yesus. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah, kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ini kata yang luar biasa nih, pernyataan Tuhan yang luar biasa. Orang Israel itu senengannya ya, mereka itu menganggap bahwa diri mereka turunannya Abraham. Ya kan sekarang ada tuh kelompok yang model kayak gitu. Saya keturunannya si itu tuh. Makanya hargailah saya. Nah mereka mau melakukan seperti itu. Ketika Tuhan meminta pertobatan bangsa Israel supaya mereka memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika melihat Yesus, ketika supaya mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa. Kan orang Israel gak percaya ceritanya. Mereka disuruh bertobat gak mau. Kenapa? Karena selama ini Tuhan itu dirupakan dalam bentuk bait Allah. Ada di bait Allah. Makanya mereka berkata, kami ini keturunan Abraham. Udah kamu gak usah ngajarin kami yang aneh-aneh. Kira-kira seperti itulah. Dan Tuhan Yesus berkata, loh kalau kamu memang keturunan Abraham. Kamu harus melakukan pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Abraham. Pertanyaannya, pekerjaan apa atau apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga menjadi satu tokoh yang besar bagi orang Israel. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Abraham itu kita kenal sebagai bapak orang beriman. Oleh karena itulah imannya orang Israel itu seharusnya mengikuti pola imannya Abraham. Termasuk kita sebagai orang Kristen karena kita ini adalah penerus dari semua pengajarannya orang-orang Yahudi.
Alkitab Bapak Ibu ada namanya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu di Yahudi sekarang masih dipakai oleh orang-orang Yahudi. Dikenal dengan nama Tanakh. Torah, Neuvim, Ketuvim namanya. Jadi di situ ada Torah, Pentatuk, ada 5 kitab. Yang pertama itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat itu Pentatuk. Kemudian diteruskan dengan Neuvim. Neuvim itu kitab nabi-nabi, dan Ketuvim tulisan-tulisan seperti Mazmur, Amsal, Kidung Agung, itu kitab tulisan-tulisan. Itu sampai sekarang orang Israel juga masih pakai. Artinya iman yang dipercayai oleh orang Israel tentang Abraham itu juga harus kita mengerti juga. Pertanyaannya, kenapa sih, ada apa dengan Abraham sehingga dia dianggap sebagai tokoh yang luar biasa? Nah, ini penting Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa iman kita bukan iman yang ngawang, bukan iman yang ngambang. Iman itu di dalam kekristenan udah jelas. Harus mengikuti polanya Abraham. Kenapa? Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Nah Bapak Ibu mesti tahu, ketika Tuhan meminta Abraham keluar dari Ur Kasdim, tanah yang selama ini, tempat yang selama ini dia pakai untuk tinggal, ya, Tuhan tidak sedang berspekulasi. Tuhan tahu persis bahwa Abraham pasti bersedia meninggalkan Ur Kasdim. Padahal di Ur Kasdim Abraham bukan orang yang gagal hidup, bukan orang yang miskin, bukan orang yang kalah di Ur Kasdim. Tapi Tuhan minta supaya Abraham pindah. Dan Abraham bukan hanya diminta pindah sendirian. Dia diminta pindah bersama dengan istri dan seluruh orang yang ada di dalam rumahnya. Nah ini sebuah hal yang susah Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menunjukkan dia harus pindah kemana. Ini yang penting. Biasanya kalau kita disuruh siapapun ya, kalau Pastor Ishak umpama nyuruh Bapak Ibu, Bu, Pak, sekarang Tuhan kayaknya ngomong Bapak Ibu harus pindah rumah deh. Nah pasti Bapak Ibu nanya, loh kami pindah kemana Pastor? Ya dekat-dekat gereja gitulah. Paling enggak ada di Surabaya Timur, jangan jauh-jauh. Karena kan Bapak Ibu jemaatnya Pastor Ishak gitu kan ya. Itu pasti ditunjui. Nah tidak dengan Abraham. Abraham ini disuruh pindah, tapi omongannya Tuhan kayak gini nih. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Yang nanti aku tunjukkan. Jadi Tuhan gak ngomong apa-apa ke negeri lo. Terus saya keluar rumah mau pergi kemana Tuhan? Ke timur, barat, kanan atau kiri atau lurus atau ngerong. Kan gak ngomong Tuhan pada saat itu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ini luar biasa. Abraham bersedia pindah. Yang paling susah kalau saya bayangkan ya, ini saya bayangkan. Yang paling susah kan bukan meyakinkan Abraham sendiri, tapi meyakinkan istrinya. Orang perempuan itu meyakinkan istrinya Sarah. Perempuan itu gak gampang. Orang perempuan itu segala sesuatu mesti jelas di awal. Ya, nek pindah nangdi. Itu cuma urusan pindah, jangankan gitu. Perempuan itu lebih nyaman kan kalau bulan-bulan gajian tanggal 25 atau 28 atau tanggal 30 atau mungkin tanggal 6. Itu kan sudah pasti. Jadi kalau saudara bayarannya gak pasti, saya tahu saudara sedang bermasalah di rumah tangga saudara. Kapan bayaran Pak? Mbuh ya, pokoknya sak-sake bosi. Nek bosi seneng ngekei tanggal 10 ya dikei tanggal 10. Nek pas bolong ususe ya kei tanggal 1. Nah kalau saudara ngalami seperti itu, saya yakin rumah tangga saudara ada dalam masalah. Karena tiap hari istri saudara pasti ngeroweng bin ngomel. Kisi opo sih bosmu, wis metu wae teko perusahaan dan macam-macam. Nah pada saat itu Abraham pasti meyakinkan istrinya, "Mah, hari ini Tuhan ngomong sama saya." "Ngomong apa Pak?" Kan istrinya pasti curiga tuh Sarah. "Ngomong apa?" "Pasti ngomong sesuatu yang penting." "Iya, kita disuruh pergi dari Ur Kasdim." "Hah? Pergi kemana?" Kan gitu pertanyaannya. Terus kemudian Abraham jawabnya apa kira-kira saudara? "Ya karena seperti apa kata Tuhan," dia ngomong mbuh. Kan wanita gak bisa dikasih ngomong mbuh, wong ditanya makan apa sekarang? Jawaban dia terserah kok. Apalagi Abraham ditanya ngomongnya embu. Pasti dia gak akan mau. Tapi yang luar biasa adalah Sarah ikut. Dan bukan hanya Sarah yang ikut. Bahkan orang tua Abraham Terah melok Bapak Ibu. Semua bedol rumah. Semuanya pindah. Zaman dulu kalau orang bedol rumah itu gak kayak sekarang. Sekarang ini mama dari Surabaya Timur ini ya. Saudara pindah ke Surabaya Pusat. Saiki pindah nang ndi omamu? Tunjungan. Wah, daerah elit gitu mama ya. Atau Citraland, daerah elit. Nah maka alat-alat rumah tangga semuanya diangkut pakai kendaraan, nanti kita akan diikuti oleh teman-teman kita sampai di rumah sana. Zaman dulu enggak. Zaman dulu itu dijual. Alat yang enggak bisa dibawa ya dijual, mungkin hampir sama dengan sekarang.
Dan yang pasti yang bisa dibawa mereka bawa. Saudara bayangin gak? Abraham ketika berjalan mulai dari gang siji, rumahnya dia mungkin gang loro, melebu gang siji, ditakoki ambek tonggone koncone. Bram, nang ndi? Ate nang ndi kok angkut-angkut barang? Saudara tahu kira-kira jawabannya Abraham apa? Sama seperti jawab istrinya, embuh. Terus akhirnya tetangganya yang usil ini pasti tanya istrinya, Bu Sarah, pindah kemana sih Bapak Abraham ini? Jawabannya pasti, sembuh lah, terserah papai, biasanya gitu. Tapi yang pasti kita tahu mereka taat Bapak. Mereka taat luar biasa. Padahal mereka tidak pernah mengenal Tuhan itu secara konsep. Belum ada Alkitab itu pada saat itu. Belum ada, Abraham cuma dinampai Tuhan, didatangi Tuhan lewat mimpi. Itulah umat perjanjian lama. Umat perjanjian lama ketika mau ketemu sama Tuhan, Tuhan akan menampakkan dirinya secara fisik. Bahkan Musa ketika ketemu sama Tuhan, dia harus melihat sebuah semak-semak yang terbakar, kata Pastor Vivi kemarin. Harus melihat semak yang terbakar supaya mereka yakin bahwa Tuhan ada di sana. Tapi masalahnya kita, umat perjanjian baru, apakah seperti itu? Tidak selalu. Saya tahu Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu di sini pasti ada yang sudah berdoa lama untuk sebuah keinginan. Pengen sesuatu, doa sama Tuhan, doa 1-2 kali, masih semangat. Doa 3 kali masih semangat, begitu menginjak waktu 6 bulan, kok gak ada jawaban ya? Setahun, iki saja nih Tuhan, iki ono tak gak sih? Kok saja habis yang diomong di gereja? Nah kita sudah mulai ragu, bahkan sudah mulai tidak percaya, jangan-jangan Tuhan tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan Tuhan hadir di dalam hidupnya seseorang yang lain, di dalam hidup saudara, Tuhan gak suka hadir. Makanya ada lagu, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Orang yang benar akan ngomong, saya juga. Kalau orang tidak benar ngomong, lagunya dirubah. Kalau lain ditolong, saya kapan? Gitu. Dia merasa bahwa Tuhan itu nggak ada dalam hidupnya. Nah, oleh karena itulah tema God Present ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya Tuhan ada di dalam hidup Bapak Ibu. Saudara mesti ngerti bahwa ayat ini Tuhan tulis, oh nanti mau, nang kono ono soalnya. Wis rupaku aja didelokno, wis gak penting ini. Nah, supaya ayat ini Tuhan tulis itu untuk mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau memang kamu anak-anak Abraham, kamu keturunan Abraham, maka buktikan dengan hidupmu. Buktikan bahwa engkau percaya bahwa aku ini adalah utusan. Aku ini diutus oleh Bapa, kira-kira seperti itu. Aku ini adalah Mesias yang sedang kau nanti-nantikan. Jadi cara pandang orang Israel itu nggak bisa dirubah sama Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, kalau memang kamu anaknya Abraham, buktikan dengan hidupmu. Lawang kamu aja mau membunuh aku kok bilang anak Abraham. Kalau kamu tahu bahwa aku ini yang diutus Tuhan, pasti engkau nggak mungkin ngejar-kejar aku untuk dibunuh. Itu kata Tuhan Yesus kira-kira. Hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tahu, ngerti bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, maka buktikan dengan cara hidup kita. Yang merasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, nyata dalam hidup kita. Nah kebanyakan orang Kristen sekarang menjadi penganut ateis pasif. Atau mereka sebenarnya nang gereja, berdoa, percaya kepada Tuhan itu hanya karena duwe utang. Duwe utang ambek sapa? Duwe utang ambek paling enggak sama orang tuanya yang dulu sudah menjadikan dia Kristen. Wis kadung ya apa papa mamaku Kristen, aku ya melok Kristen. Mosok saiki aku gak nang gereja. Maka dia hanya ke gereja hanya karena merasa punya utang. Atau merasa kita punya utang sama negara. Negara ini sudah memberikan dasar ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap orang harus beragama. Makanya kalau tidak beragama, kita seolah dianggap menjadi orang yang aneh. Saudara, beberapa saat yang lalu saya disambati teman saya salah satu gembala gereja yang juga lumayan besar di Surabaya Barat. Dia ngomong kayak gini, sekarang orang-orang muda di tempat saya itu Pak, menjadi penganut agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu masih beragama, masih ke gereja, tapi sebenarnya mereka sudah ragu apakah Tuhan itu ono opo gak. Gitu Bapak Ibu. Dan penganutnya tambah lama tambah banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka ini tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu hadir dalam hidup mereka.
Cuman mereka salah konsepnya. Kehadiran Tuhan dirupakan dalam bentuk sama seperti orang Israel zaman dulu. Mereka harus melihat secara fisik. Kalau nggak ditolong Tuhan, mereka menganggap Tuhan nggak ada. Kalau pekerjaan kita nggak pernah dibantu oleh Tuhan, bisnis kita nggak pernah ditolong Tuhan. Ket biyen bisnis kok ngene-ngene tok ae sih, Pak. Nggak pernah maju-maju padahal saya sudah berdoa, sudah minta Pastor Ishak datang ke rumah saya, sudah minta Pastor Ishak datang ke perusahaan saya, wis disiram minyak urapan. Wis disiram anggur perjamuan. Kok sik pancet ae. Nah, orang Kristen itu banyak maunya lihat Tuhan itu secara fisik. Padahal Tuhan mau ingatkan Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau kita anak-anak Abraham, maka kita harus berlaku seperti Abraham. Abraham tidak pernah lihat Tuhan secara fisik pertamanya, Bapak Ibu. Ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak waktu itu. Apakah Abraham tahu bahwa nanti Tuhan akan menyelamatkan Ishak, akan membuat Ishak gak jadi dibunuh? Enggak, dia gak pernah tahu. Tapi yang pasti pada saat itu dia yakin bahwa Tuhan gak mungkin meninggalkan dia. Makanya dia kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan karena dia yakin bahwa Tuhan itu pasti bersama-sama dengan dia. Sama seperti ketika dia disuruh keluar dari rumahnya di Ur-Kasdim. Dia yakin bahwa Tuhan tidak akan mungkin membuat dia malu. Makanya itu Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu mesti yakin bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu tidak akan pernah membuat hidup saudara jadi malu. Tidak akan membuat hidup saudara jadi tambah lama, tambah hancur, tambah rendah. Nah, sekarang yang Tuhan inginkan, terus bagaimana Pak untuk meyakinkan saya sendiri. Kalau saya berdoa wis 6 bulan, 8 tahun Bapak Ibu, saya ini udah rumah tangga hampir 20 tahun. Istri saya dulu dari kelompok sebelah ya, dari convert ke ini, login ke Kristen. Dari Muslim dulu itu. Makanya istri saya itu yang ngajari saya bahasa Arab, yang ngajarin saya untuk baca huruf Arab. Makanya kenapa di dalam pelayanan saya sering dipanggil jadi Ustadz Hari. Karena saya ini sering ngajarin teman-teman yang Kristen membaca Alkitab dalam tulisan Arab. Ya, namanya Injil Alkitabul Al-Muqaddas. Ada Bapak Ibu bisa download kitabnya nanti di Android, aplikasinya ada. Jadi kitab yang ada di Bapak Ibu, yang Bapak Ibu punya itu, handphone Bapak Ibu, ngomong-ngomong handphonenya Bapak Ibu semuanya isi Alkitab kan? Jangan sampai ada handphone yang nggak ada isinya Alkitab. Itu sudah saya yakin bahwa berarti Bapak Ibu nggak pernah maca Alkitab. Nek nganggur lah po, dulinan game, maca medsos, scroll TikTok, gitu. Jadi pastikan setiap handphone ada isinya Alkitab supaya saudara ketika saudara nganggur, tidak melakukan apa-apa, saudara baca Alkitab itu Bapak Ibu. Ya, saya sudah 20 tahun, saudara kira saya ini sampai sekarang belum punya keturunan. Saudara kira kami nggak pernah berdoa? Saya berdoa. Tahun-tahun awal ketika kami pelayanan pertama kali saya di Lombok, di Pulau Lombok waktu itu, saya kenceng doanya Bapak Ibu. Apalagi kami waktu itu dimusuhi sama kelompok seberang ya. Papa saya itu, almarhum papa saya itu, papa mertua saya adalah seorang haji, tokoh agama yang cukup terkenal di lingkungan militer gitu. Mama saya apalagi kakak pertama saya, kakak ipar saya, itu bener-bener wis yo jenggoten, yo iki hitam pokoknya pelaku garis keras gitulah. Nah, yang luar biasa kami ini kan harusnya orang-orang seperti saya ini kan kalau sudah punya anak akhirnya orang tua bisa terima. Maka doa kami seperti itu. Tapi sampai sekarang Tuhan kayak belum ngasih. Saya sudah datang ke beberapa hamba Tuhan untuk didoakan dan hasilnya kayak nggak ada. Nah, di posisi seperti itu Bapak Ibu, biasanya orang itu mulai meragukan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Ini hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan dewe kok doanya nggak manjur. Ini bukan masalah doa nggak manjur. Sebenarnya ketika saya berdoa, ketika saya sedang bergumul, Tuhan sedang ngajari saya untuk membuat waktu, mengkonvert pikiran saya agar sesuai dengan pikirannya Tuhan. Nah belakangan saya baru tahu kenapa Tuhan masih menahan untuk memberi saya keturunan. Bapak Ibu, saya adalah orang yang bergerak di pelayanan lintas agama ya. Saya sering datang di beberapa pondok pesantren untuk sekedar diskusi masalah agama. Saudara bisa bayangkan orang-orang seperti saya ini adalah orang yang matine itu digolei, ceritanya seperti itu.
Pernah satu saat di sebuah pondok pesantren, isinya ada 200 orang santri waktu itu tanya sama saya. Pak, Bapak tadi bilang katanya yang masuk surga hanya orang yang percaya Yesus. Lah lantas kami ini masuk mana Pak kira-kira menurut Bapak? Nah, nek sampean dadi aku jawabnya apa coba? Nek jawab nang gereja enak. Saudara masuk neraka karena saudara tidak percaya Yesus. Nek nang gereja. Iki nang ngene pondok isine wong akeh. Kalau saya jawab mlebu neraka. Guluku gak iso mulih teko omah. Gak iso mulih sampai omah maneh. Makanya kan harus dengan hikmat Bapak Ibu, ya. Nah, artinya ketika kita sedang berdoa dan Tuhan belum menjawab bukan berarti Tuhan gak ada. Saya mau kasih tahu, hidup Bapak Ibu semua orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang dipilih yang mau didandani sama Tuhan. Makanya Tuhan itu hendak menguji Bapak Ibu. Seberapa saudara percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada dalam hidup Bapak Ibu. Jadi ketika saudara berdoa, tidak dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan sedang menunggu iman yang sebenarnya dari Bapak Ibu. Iman yang tidak pernah goyah dari Bapak Ibu. Itu yang sedang Tuhan tunggu. Karena apa? Karena iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Iman gak bisa cuma dari pikiran. Gak bisa. Abraham juga seperti itu. Emangnya Tuhan gak tahu kalau Abraham itu setia? Tahu. Tuhan ngerti Abraham setia. Tuhan ngerti Abraham itu hidupnya selalu untuk Tuhan. Seluruh hidupnya untuk Tuhan. Mau hidupnya jadi kasih. Tapi Tuhan perlu bukti. Perlu bukti konkret bahwa dia memang ikuti kata Tuhan. Makanya kepada Bapak Ibu ketika saat ini diberitakan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Itu Bapak Ibu pakai sebagai pedoman hidup Bapak Ibu untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kalau firman Tuhan ngajar kita untuk rendah hati. Good, lakukan itu. Walaupun itu susah, walaupun itu sakit, lakukan. Why? Karena itu membuktikan bahwa Tuhan itu sedang hadir di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan sedang menunggu supaya Bapak Ibu meresponi dengan benar. Berjalan dengan benar seperti Abraham. Next, Mas. Nah, Tuhan selalu menguji kesetiaan kita. Tuhan mau menguji kesetiaan kita seberapa sungguh-sungguh kita mau berurusan dengan Tuhan. Hal itu juga dimaksudkan agar kita menghargai kehadirannya dan tidak menganggap remeh kehadirannya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Kedahsyatannya itu dirupakan dalam bentuk hukum atau tatanan. Hukum itu bukan berarti hukum Taurat, bukan. Yang namanya tatanan. Ya contoh hukum ya di bumi ini yang sudah lumrah. Kalau benda kita lepas dari udara pasti akan jatuh ke bawah, itu namanya hukum, itu tatanan namanya. Nah tatanan Tuhan, tatanan Allah dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Tuhan minta supaya saudara percaya bahwa dia ada. Orang Israel percayanya dirupakan dalam bentuk fisik. Dia melihat Tuhan terbakar di semak-semak seperti Musa. Bahkan mereka membangun gedung yang begitu luar biasa yang namanya Bait Allah di kota Yerusalem. Mereka membangun karena mereka tahu bahwa di tempat itu adalah tempat Allah bertahta. Bahkan sampai sekarang orang Israel masih punya mimpi untuk membangun Bait Allah ketiga. Yang cilakanya orang Kristen juga ikut-ikut. Saudara mesti tahu bahwa Bait Allah ketiga ketika dibangun dan nanti akan ada berkuasa antikris di sana. Itu sudah selesai, kesudahan zaman. Artinya zaman kita sudah berakhir. Lah kalau Bait Allah terbangun, semakin cepat Bait Allah terbangun, kiamat semakin dekat kata orang. Kalau saya sih mending gak usah dibangun sekalian, gak apa-apa. Itu kita masih punya waktu untuk ngudusin hidup kita. Nah Tuhan punya tatanan dalam hidup Bapak Ibu. Dalam hidup orang percaya, Tuhan punya tatanan. Nah sekarang Bait Allahnya bukan lagi di Yerusalem Pak, Bu. Bait Allahnya ada di mana? Di dalam hidup kita. Dalam hidup Bapak Ibu. In the moment Bapak Ibu percaya pada Tuhan, di saat yang sama Tuhan membenamkan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan memberikan Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada di sana. Jadi bagi orang percaya, orang-orang Kristen, jemaat GBT Genesis dengar baik-baik. Tuhan itu tidak hadir dalam bentuk getar-getar kalau di gereja. Kalau semakin gemetar semakin hadir Tuhan. Bukan. Kehadiran Tuhan itu pasti dalam hidup Bapak Ibu.
Nah, saya mau kasih tahu, Allah itu roh. Makanya kehadiran Tuhan itu tidak bisa dilupakan dalam bentuk fisik seperti orang Israel. Bagi orang percaya seperti Bapak Ibu dan saya, bagi orang Kristen perjanjian baru seperti Bapak Ibu dan saya, iman kita tidak dinilai dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi iman kita itu dinilai dari apa yang Bapak Ibu tidak lihat. Sekali lagi, kenapa seperti itu? Alkitab sudah menulis bahwa Allah itu roh. Roh itu nggak bisa kelihatan. Nah, itulah sebabnya makanya orang Kristen, orang percaya itu harus yakin even tidak melihat, dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu adalah nilai kekristenan yang sejati. Percaya walau tidak melihat. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Ketika orang Kristen baru percaya kalau Tuhan nolong saya, baru Tuhan nanti kalau sudah memberkati saya baru percaya. Saudara sebenarnya memiliki iman yang rendah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita seolah-olah memandang rendah kehadiran Tuhan. Salah satu contoh orang yang memandang rendah kehadiran Tuhan adalah ketika dia takut dengan hidupnya. Apalagi kalau hamba Tuhan ngomong 2026 kondisinya tidak lebih baik dengan 2025. Ini saya dengar khotbah. Saudara mau tahu kondisi 2026? Gak ada bedanya sama 2025. Wong wis wedi kabeh. Kalau saudara mulai takut, saudara mulai gentar, saudara mulai ngeri dengan hidup saudara. Saya mau kasih tahu. Saudara sebenarnya tidak percaya bahwa Tuhan itu hadir. Walaupun kita hadir di ibadah doa, ada doa kepenuhan Roh Kudus, ada doa apapun, saudara hadir. Tapi ketika menjalani hidup, saudara masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, sesuk mangan opo, mangan sego, saudara nggak usah khawatir. Minimal kalau saudara nggak bisa mangan hari itu, udah lo nang Burudi. Paling nggak nasi putih ada ya Bu ya. Saudara nek sego putih iku dikei ambek Burudi. Tapi nek iwak ya tuku dhewe. Jadi saudara, ketakutan, kekhawatiran itu sebenarnya merupakan bentuk ketidakpercayaan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Saudara harus mengetahui bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau saudara pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, artinya sekarang bait Roh Kudus sudah ada di dalam hidup Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal saudara sendiri. Apakah mau menjadi orang yang tidak menghargai, tidak menganggap remeh kehadiran Tuhan atau tidak? Kalau saudara menganggap Tuhan itu hadir, maka saudara tidak perlu khawatir dengan masalah saudara. Saudara tinggal dengar suara Tuhan. Saudara tinggal berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar melalui renungan yang saya beberapa saat yang lalu ditunjukkan sama Pastor Vivi. Di gereja ini ada renungan. Saudara ambil ininya kertasnya. Pastor ada kan ya? Iya ada warta, itu saudara baca. Karena renungan itu adalah firman Tuhan untuk saudara hari itu. Melek moto sing dibuka ojo TikTok. Melek moto sing dibuka ojo medsos, ojo WA. Ini kira-kira temanku WA apa yo? Gak perlu saudara. Hal yang pertama yang harus saudara lakukan ketika saudara bangun pagi. Cari firman Tuhan. Itu menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup saudara dan saudara meresponi dengan cara yang benar. Kalau saudara tidak pernah melakukan itu dan kemudian nanti berharap ketika saudara mengalami masalah Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Betapa berkhianatnya orang-orang seperti ini. Satu sisi ketika dia mengalami kehidupan yang normal setiap hari dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Sementara ketika dia sedang mengalami masalah, dia minta Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Bukankah orang seperti ini menganggap bahwa Tuhan itu koyok kucingi pasar atom sing ini? Saudara tahu kucingi pasar atom itu dipakai untuk apa? Untuk manggil rezeki. Ben rezeki ini teko. Tuhan kita bukan kucingi pasar atom. Yang hanya kita butuhkan, nek kita doakan, mari ngono rene rezeki rene. Enggak. Tuhan saudara yang saudara sembah, yang saudara kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dandani hidup saudara setiap hari. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami persoalan, saudara harus tahu, yakin dengan benar
Bahwa Tuhan tidak akan pernah mungkin membuat saudara malu, membuat saudara kalah. Enggak. Saudara dipanggil menjadi orang-orang pilihan Tuhan itu, menjadi orang Kristen itu bukan diminta sama Tuhan untuk nanti lalu dari masalah. Untuk meluputkan kita dari masalah. Tidak. Tuhan mendidik Bapak Ibu, Tuhan membuat Bapak Ibu bukan jadi pengecut yang melarikan diri dari masalah. Enggak, Tuhan enggak pernah didik kita seperti itu. Tuhan meminta saudara untuk berjalan di dalam masalah itu dan menatap Tuhan Yesus. Karena saudara tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama saudara di setiap masalah, permasalahan, perjuangan, pergumulan hidup saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin mendidik Bapak Ibu supaya Bapak Ibu berjalan di dalam kemenangan. Melalui masalah itu saudara menang. Bukan karena saudara hebat, bukan karena Bapak Ibu luar biasa. Bukan karena Bapak Ibu kaya, ganteng, cantik, punya koneksi, bukan. Tetapi karena Allah ada dalam hidup Bapak Ibu. Dalam Roh Kudus yang Tuhan tanam di hati Bapak Ibu semuanya. Nilai orang percaya tidak bergantung dari berapa seringnya kita ke gereja. Bukan. Tetapi nilai orang percaya adalah bagaimana ketika dia menjalani kehidupan. Dia percaya walaupun dia tidak melihat. Saudara ketika berdoa pagi, biasanya itu saya ajak Bapak Ibu semua ya untuk mulai menggalakkan doa pagi. Kalau ada di gereja doa pagi, Bapak Ibu datang. Ya, karena doa pagi itu sebenarnya kita sedang menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika saudara berdoa, in the moment when you pray, ya, saat saudara berdoa, Tuhan sedang mengubah Bapak Ibu. Itu yang penting. Termasuk juga ketika kita ngalami masalah, ngalami persoalan, ngalami pergumulan. Sebenarnya yang Tuhan ubah itu Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu diubah oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa dibenerin oleh Tuhan, masalah baru bisa berubah. Walaupun saudara berdoa, ya, Tuhan tidak akan pernah merubah masalah. Kenapa? Karena masalah itu Tuhan pakai untuk membentuk Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu orang Kristen, orang percaya, orang perjanjian baru harus mengerti bahwa satu-satunya yang cuman dia bisa andalkan itu cuman Tuhan. Yang selalu hadir, yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Bukan hanya tiap jam seperti lagu kita tadi. Tapi seluruh hidup Bapak Ibu Tuhan ada di sana. Dalam bentuk apa? Roh Kudus yang Tuhan tanam dalam hidup Bapak Ibu. Karena fungsi Roh Kudus itu bukan hanya menguatkan Bapak Ibu. Tapi menuntun Bapak Ibu terus menerus ke dalam segala kebenaran. Itu yang sedang Tuhan lakukan. Masalahnya, apakah kita mau percaya walaupun kita tidak melihat? Masalah gereja di situ Bapak Ibu. Kadang kita itu baru percaya setelah kita melihat sesuatu. Tapi hari ini kita mau belajar. Percaya walau kita tidak melihat. Ada satu lagu yang luar biasa yang hari ini saya mau nyanyikan. Dan saya minta Bapak Ibu juga ikut nyanyikan sama-sama. Ketika kita ngomong bahwa satu-satunya yang kita harapkan cuman Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar ada dalam hidup Bapak Ibu? Kadang kita kalau punya masalah, kita larinya kemana dulu? Isi cash. Kita lari kemana? Pinjol. Nah hari ini, Tuhan mau meyakinkan Bapak Ibu, bahwa hanya Dia satu-satunya yang aku percaya. Even Bapak Ibu gak melihat sesuatu. Tapi Tuhan cuma minta saudara percaya. Bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup Bapak Ibu. Every day, every hour, setiap hari, setiap jam, setiap saat. Satu-satunya yang ku andalkan. Come on. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Katakan kepada Tuhan yang ada di depan Bapak Ibu sekarang. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan tidak kelihatan, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Ketika Bapak Ibu berseru, tetapi Tuhan tidak menunjukkan dirinya, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada di depan Bapak Ibu, di sekeliling ruangan kita. Tuhan ada di sana. Masalahnya tinggal satu, Bapak Ibu. Percaya gak kita kalau Tuhan itu ada? Mari kita buat hidup kita tetap percaya walaupun kita gak melihat. Satunya yang bangkit berdiri, lebih luar biasa kita datang sama Tuhan. Satu-satunya yang percaya. Katakan kepada Tuhan yang dahsyat di depan Bapak Ibu sekarang. Sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kedamaian, Engkau yang sakit, Engkau yang saat ini menghadapi masalah yang besar dalam hidupmu. Katakan, satunya yang ada, satu-satunya yang kami percaya, gak ada yang lain Tuhan. Percaya, Engkau Tuhan yang memberkati. Katakan, Engkau pelindungku, penyembuhku, Tuhan yang memulihkan aku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Katakan dengan iman Bapak Ibu. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terakhir katakan kepada Tuhan dengan dahsyat, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan memulihkan kami. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang hebat. Mungkin engkau sakit, mungkin Tuhan sedang menguji engkau sampai gak punya apa-apa. Mungkin sesuatu yang kau punya tiba-tiba hilang. Saya mau berdoa buat orang-orang yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekarang mengalami permasalahan yang cukup berat, yang perlu didoakan, saudara boleh taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Orang-orang yang sakit, saya mau kasih tahu, sekarang Tuhan ada di samping Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau di dekatmu saat ini? Mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong aku Tuhan. Air mata itu indah buat Tuhan, gak apa-apa Bu, tetap aja. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka Tuhan. Mereka perlu pertolongan-Mu. Mereka perlu kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Untuk fisik mereka. Untuk setiap pergumulan mereka. Untuk keluarga mereka. Lihat mereka naruh tangan di dada. Kami berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Berkat terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka datang di tempat ini
Mereka mengharapkan Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Maka nyatakan dirimu buat mereka Tuhan. Buat kami tahu, buat kami mengerti bahwa kami melihat Engkau. Bukan dengan mata fisik kami. Tapi kami percaya dengan mata rohani kami. Bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Gak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Tuhan, mereka yang naruh tangan di dada mereka adalah orang-orang yang saat ini cuma perlu satu hal, supaya Engkau mengintervensi hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dengarkan setiap keluhan mereka, setiap doa mereka. Yeshua. Bapak Ibu, nanti setelah pulang keluar dari tempat ini, dimanapun engkau berada, saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tuhan hadir, gak usah khawatir, gak usah takut lagi. Tuhan sudah menolong engkau, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami dikuatkan kembali untuk melihat Engkau dengan mata rohani kami. Kami percaya bukan karena kami melihat sesuatu. Kami percaya justru karena kami tidak melihat sesuatu. Tetapi kami tetap percaya, memutuskan tetap percaya Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya sedang dandani kami semuanya. Menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami kepada pengalaman-pengalaman-Mu lebih lagi Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami khawatir, kami takut, kami gentar dengan hidup kami. Setelah ini Tuhan, kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan gentar lagi karena kami tahu yang bersama-sama dengan kami adalah Allah yang luar biasa, Allah Immanuel yang dahsyat. Hamba-Mu selesai berdoa, tapi Roh Kudus terus melengkapi hidup kami semuanya. Supaya kami semakin lama, semakin hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.